Setiawati nomor absen 9, 4 Indra Saputra nomor absen 20, 5 Lintang Syarif Saputri nomor absen 22. Pengertian novel sejarah. Novel sejarah yaitu adalah karya sastra yang menceritakan mengenai fakta-fakta sejarah di masa lalu yang berisi peristiwa bernilai sejarah. Walaupun mengulas fakta-fakta dalam sejarah, novel sejarah juga berisi hal-hal yang berasal dari imajinasi penulisnya. Jadi, kaidah novel sejarah pun disusun sedemikian rupa agar mengedukasi sekaligus menghibur pembaca. Perbedaan teks sejarah dengan teks novel sejarah. Teks sejarah dituntut untuk merujuk pada hal-hal yang memang ada dan terjadi. Sedangkan teks novel sejarah tidak bisa menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Teks sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambah atau diubah. Novel sejarah, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan dimananya. Teks sejarah, hubungan antara fakta satu dan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Sedangkan novel sejarah, faktor perekayasaan pengarang yang mewujudkan cerita sebagai suatu perbuatan atau koherensi, dan sekali-sekali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Teks sejarah, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan novel sejarah, pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, dan kapan, dan di mana. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya, tidak perlu dibuktikan lewat bukti atau sanksi. Teks sejarah, pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup masyarakat semuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan pelaku pada novel sejarah semuanya adalah hasil imajinasi. Contoh sinopsis teks novel sejarah. Gadis Pantai. Novel ini menceritakan gadis pantai yang lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang. Gadis ini menikah dengan seorang bangsawan atau priai. Setelah menikah, gadis itu dibawa menuju kota tempat bangsawan itu tinggal. Gadis itu tinggal di rumah sewa dan diantarkan oleh orang tuanya. Orang tuanya berpikir gadis pantai akan hidup berbahagia dan nyaman di sana. Di rumah bangsawan tersebut ada seorang pembantu tua yang mengajarkan kepada gadis pantai mengenai segalanya yang harus dia tahu dan lakukan untuk memelihara suaminya yang berdarah tinggi itu. Konflik dari cerita gadis pantai ini yaitu ketika gadis pantai melahirkan seorang anak, yaitu anak perempuan, sedangkan bangsawan ini menginginkan anak laki-laki, sehingga membuatnya diusir dari rumah tersebut dan diceraikan. Sedangkan anak perempuannya diambil oleh bangsawan tersebut. Karena malu dan karena tidak memiliki suami lagi, dia pergi ke daerah Blora dan menetap di sana. Dan bangsawan tersebut menikah lagi dengan seorang gadis yang sederajat atau yang sama-sama bangsawan, sehingga akhirnya gadis pantai hanya bisa pasrah menerima jalan hidupnya yang seperti itu. Contoh teks sejarah yaitu Jenderal Sudirman. Sudirman dilahirkan pada tanggal
24 Januari 1916 di Desa Bodas, Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji, seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Ibunya bernama Siem, berasal dari Rawalo, Purwokerto. Mereka adalah keluarga petani. Sejak masih bayi, Sudirman telah diangkat sebagai anak oleh R. Jokro Sunaryo, asisten Regana atau camat di Rembang, distrik Caryana, Kabupaten Purbalingga, dan Impoi dengan Budi Sudirman. Setelah pensiun, keluarga Jokro Sunaryo kemudian menetap di Cilacap. Dalam usia 7 tahun, Sudirman memasuki Holland Inland School, setingkat sekolah desa di Cilacap. Dalam kehidupan yang sederhana, R. Jokro Sunaryo mendidik Sudirman dan penuh disiplin. Sudirman dididik cara-cara menepati waktu dan belajar menggunakan uang saku sebaik-baiknya. Ia harus bisa membagi waktu antara belajar, bermain, dan mengaji. Sudirman juga dididik dalam hal sopan santun priayi yang profesional oleh Ibu Jokro Sunaryo. Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan yang pernah merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Saat usianya yang masih relatif muda, yaitu saat berumur 31 tahun, dia menjadi jenderal. Walaupun menderita sakit paru-paru yang parah, ia tetap berdunia melawan Belanda. Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin terakhir bangsa ini. Pribadinya yang teguh dan berprinsip dan keyakinan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak berdasar di atas kepentingan pribadi. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan Belanda. Itulah sebabnya kenapa ia disebutkan merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi. Struktur teks novel sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Dan bagian ini pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi peserta. 3. Menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian kebijakan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran bagi. Puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya kulminasi beberapa tahapan. Penyelesaian atau evaluasi. Bagi akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang berarti tokohnya setelah mengalami peristiwa tersebut. Kodam. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Analisis struktur teks novel sejarah pada teks novel yang ditemukan. 1. Perkenalan situasi cerita atau orientasi. Ada seorang gadis yang berasal dari perkampungan nelayan yang bernama Gadis Pantai. Seorang gadis yang manis untuk mengikat hati seorang bangsawan. 2. Komplikasi. Pada umur 14 atau komplikasi atau pengungkapan peristiwa. Pada umur 14 tahun, Gadis Pantai dibawa ke kota untuk dinikahi oleh bangsawan yang tidak ia cintai. 3. Menuju konflik. Ada pembantu baru yang bernama Margina. Ia berani melawan Gadis Pantai. Ia dijanjikan bangsawan Demak sebagai istri kelimanya kalau Margina dapat membunuh Gadis Pantai agar putri bangsawan Demak dapat menjadi istri dari suami Gadis Pantai. Puncak konflik. Gadis Pantai hamil anak perempuan dan bangsawan tersebut kecewa karena yang diharapkannya adalah seorang anak laki-laki, sehingga Gadis Pantai diceraikan dan diusir oleh bangsawan tersebut. Penyelesaian. Bangsawan mengambil anak Gadis Pantai dan menyuruh Gadis Pantai pergi dari rumahnya. Lalu dengan keadaannya yang tidak memiliki suami, ia pun memutuskan tidak pulang ke kampung dan menetap di Blora.
paling berharga dan terhormat. Jangan menjadikan perempuan sebagai istri percobaan atau pemuas nafsu laki-laki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Ayo, kalau ada yang ditanyakan mengenai apa yang diungkapkan oleh kelompok gadis pantai tadi, ada tidak yang bertanya? Sudah jelas semuanya, mulai dari definisi sampai analisis novel Gadis Pantai. Tidak ada yang ditanyakan. Ya, sebutkan namanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanifa, absen 33. Novel Gadis Pantai tersebut prinsip sejarahnya apa? Kok bisa disebut novel sejarah? Bener ya? Karena novel Gadis Pantai ini mengambil latar pada masa penjajahan Belanda. Bangsawan ini bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda. Sudah jelas? Ya. Sudah jelas, Mbak Nur Khalifah. Nur Khalifah. Nur sapa jenenge? Hanifah apa Khalifah? Oke. Kamu tanya tidak? Yuk, kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Fauzan, tanya enggak? Belum. Kae, kelompokmu. Belum. Ayo. Sapa kae? Ovar kalau bel-belan tak kon metu lho, Far. Nah, diskusi kok bel-belan. Enggak ada yang ditanyakan. Coba Bu Ari yang tanya. Tadi di ceritamu ada seorang tokoh lain selain gadis pantai dan piyayinya tadi suaminya. Ya, itu ada konflik lain. Lah konflik itu apa? Disuruh oleh seseorang, siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh, kemudian tujuannya apa? Namanya siapa tadi? Mardia. Hah? Mardina. Ya. Seorang pelayan baru di rumah bangsawan tersebut. Dia anak seorang juru tulis dari kota. Nah, sikapnya ini berani terhadap gadis pantai. Belakangan terungkap bahwa dia diutus bangsawan putri Bupati Demak untuk mengupayakan agar anak bangsawan putri bisa dikawini oleh suami gadis pantai. Ya. Jadi itu suruhan ya, suruhan orang ketiga yang mau masuk di dalam keluarga gadis pantai dan bangsawan tadi. Ya, akhirnya juga bisa ya. Ya, akhirnya kan nanti gadis pantai bercerai dari bangsawan tersebut. Ya. Nah, bangsawan tersebut menikah dengan gadis yang sederajat, yang sama-sama bangsawan. Bangsawan dari Kudus tadi. Iya. Demak. Oh, dari Demak. Iya. Iya. Sudah ada yang tanya lagi? Ya. Sebutkan nama. Hah? Hari. Ferry Arianto. Hikmah apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Ya. Perempuan adalah seseorang yang paling berharga dan terhormat. Jadi, jangan menjadikan perempuan sebagai main-main atau percobaan. Mesti saya harus dihormati. Maka sudah jelas? Ya. Satu lagi penanya, Mbak. Kalau tidak ada sudah tutup, cukup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.